Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Sejarah adalah kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yaitu menyangkut perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Video kali ini menceritakan tentang sejarah Kesultanan Indrapura di pesisir selatan Sumatera Barat. Dalam balutan cerita fiksi dengan beberapa jejak-jejak sejarah yang tertuang di tanah Indrapura, diulang untuk didengar. Melihat ke belakang bukanlah hal yang primitif. Jejak-jejak sejarah perlu diingat untuk direnung dan dirasakan keberadaannya, sehingga nasionalisme tetap tertanam dalam sanubari dada-dadanya darah muda penerus bangsa. Menggabungkan dua konsep ini tentu tidak mudah. Ada data yang harus dipertanggungjawabkan. Kesultanan Indrapura. Kesultanan Indrapura merupakan sebuah kerajaan yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kesultanan Indrapura berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi. Bahasa yang umum digunakan masyarakat Indrapura adalah bahasa Minang, Melayu, dan Sangskerta. Kata Indrapura sendiri berasal dari bahasa Sangskerta dan dapat bermakna kota raja. Indrapura pada awalnya adalah kawasan rantau dari Minangkabau. Indrapura merupakan kawasan pesisir di pantai barat Pulau Sumatera. Kerajaan Indrapura dipimpin oleh seorang sultan. Indrapura awalnya kerajaan dalam fase peradaban kerajaan Indojati dan Airpura, kemudian berubah menjadi kesultanan setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh. Indrapura dianggap faisal Pagaruyung, namun sejak akhir abad ke-15, Pagaruyung terkesan vakum. Sementara Indrapura mulai aktif dalam percaturan sosial politik pantai barat Sumatera. Indrapura memainkan politik zigzag berhadapan dengan Aceh, VOC, Inggris, sempat juga dengan Prancis. Kesultanan Indrapura berjaya dalam kisaran abad ke-15 hingga akhir abad ke-18. Pelabuhannya bernama Samudrapura, salah satu pelabuhan ekonomi tersibuk pada masa itu. Ini dikarenakan setelah runtuhnya kerajaan Malaka, sehingga jalur dagang ketika itu dipindahkan ke pesisir Sumatera dan Jawa. Berdasarkan laporan Belanda pada tahun 1616, Indrapura digambarkan sebagai sebuah kerajaan yang makmur di bawah pemerintahan kesultanan, serta sekitar 30.000 rakyat terlibat dalam pertanian dan perkebunan yang mengandalkan komoditas beras dan lada. Menariknya, Kesultanan Indrapura bukan hanya ada dalam teks, namun ada di sejumlah tempat penting Nusantara. Ada keterhubungan historis, nasab, dan silsilah. Di Aceh misalkan, Indrapura sempat menempatkan raja dan sultanah. Din Lambo dalam bukunya Hikayat Aceh menyebut bahwa Sultan Aceh Ali Riyad Shah merupakan anak Munawar Shah, Raja Indrapura. Putra mahkota itu naik tahta, tapi tak lama kemudian wafat. Raja Dewilah yang menggantikannya dengan gelar Sultanah Sri Ratu Nagiatuddin Nurul Alam. Akibat hubungan-hubungan ini, sejumlah tokoh bangsa memiliki latar historis dengan Indrapura. Sebutlah Fatmawati. Fatmawati yang bernama asli Fatimah adalah istri dari proklamator kemerdekaan Indonesia dan juga Presiden Indonesia pertama, yaitu Soekarno. Ia menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967. Fatmawati merupakan anak pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah, putri Kesultanan Indrapura. Dari beberapa catatan sejarah, Siti Khadijah berdarah turunan dari Sultan Mansur Shah atau dikenal Sultan Gomed di Menjunto, sekarang dikenal Moko-Moko di bagian Bengkulu Utara, adalah putra Raja Adil yang melepaskan diri dari Indrapura pada tahun 1691. Khadijah dinikahi Hasan, seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah. Jadi, Presiden Republik Indonesia kelima Ibu Megawati Soekarno Putri juga memiliki darah Indrapura. Meski dalam hitungan matrilineal ia merupakan anak seberang. Di Bengkulu memang tersebar anak keturunan Indrapura.
bukan saja karena bertetangga secara geografis, tapi raja-rajanya satu ranji atau satu silsilah. Bengkulu juga menjadi tempat perlindungan keluarga Kesultanan Indrapura ketika Belanda makin membabi buta kala itu. Raja terakhir pun melarikan diri dalam perlindungan Inggris di benteng Marlborough. Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan seputar jejak-jejak sejarah kejayaan Kesultanan Indrapura yang harus sahabat ketahui. Sultan Brunei Darussalam Hasan al-Bolkiah juga memiliki darah Indrapura. Menurut catatan sejarah, salah seorang terah Kesultanan Brunei adalah Bandaro Harun dari Minangkabau, yang dipercaya merupakan Sultan Harun Shah, Sultan Begawan dalam silsilah Indrapura. Ibu Bandaro Harun adalah Putri Lelo Ambon Ratna Gumala atau Lenggogini Dewi Alamsyah, Raja perempuan Indrapura. Ini pernah ditulis Bupati Pesisir Selatan Haji Darizal Basir di sepucuk suratnya bertanggal 4 Maret 2002 yang dikirim kepada Yang Mulia Sultan Bolkiah. Fenomena ini pernah dikonstantir Menteri Pendidikan Brunei Yang Mulia Pehing Oreng Kaya Laila Wijaya Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz bin Bengawan Pehing Undana Hatib Datuk Seri Paduka Awang Haji Umar. Dari wawancara publik tahun 1990, dalam silsilah Brunei ada nama Harun. Dalam silsilah Indrapura terdapat pula nama Harun, Sultan Harun Shah Sultan Begawan, Sultan Harun Shah Sultan Begawan. Dalam silsilah Indrapura tidak disebutkan lagi keturunannya ke bawah, artinya terputus, karena ia merantau ke Brunei tahun 1625. Apapun penyebaran dan keterhubungan ini merupakan hal yang menarik, meski nilai sejarahnya berbaur dengan mitos. Tapi justru karena itu menarik dikaji, ibarat memisahkan minyak dengan air. Pemisahan ini bukan menyoal baik buruk, positif negatif, melainkan memetakan mitos dan sejarah pada tempatnya. Mitos dan tambo, imajinasi atau sekedar cerita tetap dapat tempat, sebab semua itu lahir bukan dari ruang hampa.